Judulnya Throwing Rocks at the Google Bus, yang nulis namanya Douglas Rushkoff. Kalau misalkan ibaratnya si korporasi adalah makhluk hidup, terus tujuan lo hidup adalah untuk tumbuh menjadi besar terus-menerus, artinya kan lo harus makan, mengkonsumsi banyak hal, dan terus untuk menjadi besar dan besar dan besar terus. Nggak mungkin gitu. Goto itu sendiri sepertinya nih bergerak dengan filosofi yang sama, bahwa dia harus tumbuh, dan tumbuh terus. Hei korporasi, bisa nggak sih lu nggak usah tumbuh besar, tapi lu makmur sejahtera gitu, tanpa harus grow. Kalau kata Rashkov nih ya, bagaimana lu bisa jadi perusahaan yang mensejahterakan, perusahaan yang makmur, dalam skala apapun, besar ataupun kecil. Inilah Bajak Kepo Buku. Siapakah pembajak kita kali ini? Kenalin, nama gue Wicak Hidayat. Gue akan berusaha ngebajak podcast Kepo Buku ini dengan sebuah ulasan spontan tentang sebuah buku yang lagi gue baca. Judulnya Throwing Rocks at the Google Bus, yang nulis namanya Douglas Rushkoff. Sebenarnya gue baca buku ini udah agak lama. Bukunya sendiri juga emang udah terbitnya udah agak lama. Tapi belakangan gue lagi baca ulang buku itu sepotong-sepotong gitu ya, karena gue lagi melakukan sesuatu lah, lagi nulis sesuatu yang ada keperluannya lah dengan buku ini. Terus gara-gara melihat si Kepo Buku beberapa waktu yang lalu ngumumin bahwa boleh ngebajak si podcast pemenang penghargaan ini, jadi semangat pengen nyoba gitu, tapi terus bingung gitu kan mau ngomongin apa. Nah, pertama sih gue mungkin pengen cerita secara umum aja buku ini sebenarnya soal apa ya. Sebenarnya si buku ini tuh kayak semacam gugatan gitu ya. Si Rushkoff ini kayak menggugat korporasi. Nah itu kayak tema besarnya dia adalah selalu menggugat korporasi. Menggugatnya kenapa? Karena dia merasa korporasi yang sekarang ada itu tidak manusiawi. Kita semua mungkin tahu lah ya gitu. Dia banyak sih ngejelasin detail kenapa kemudian korporasi itu tidak manusiawi gitu ya. Maksudnya gimana tidak manusiawi? Artinya dia tidak berpihak pada manusia yang lebih luas gitu, tapi hanya menguntungkan dirinya sendiri, si korporasi ini sendiri gitu. Salah satu bab yang lumayan nempel di gue, ya walaupun gak nempel-nempel banget. Maksudnya nempel tuh ngena gitu lah, yang ngena di hati dan bikin gue merasa buku ini menarik buat dibaca dan orang mungkin perlu baca buku ini gitu, apalagi buat kita di Indonesia saat ini. Jadi buku itu bab itu ngomong soal yang namanya growth trap gitu ya, jebakan dari growth. Growth itu kan satu jargon atau satu slogan gitu kali ya. Ibaratnya satu bendera yang dikibar-kibarkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan startup. Fast growing digital company gitulah istilahnya. Nah, fast growing digital company itu siapa sih? Ya misalnya Google, Amazon, Facebook, sekarang namanya Meta ya, lupa. Kayak gitu-gitulah perusahaan-perusahaan seperti itu. Yang di belakangnya itu kemudian foundernya biasanya menjadi orang-orang kaya gitu kan. Intinya bukan di situ, tapi growth itu sebenarnya sebuah jebakan, karena ibaratnya nih, kalau misalkan ibaratnya si korporasi adalah makhluk hidup, terus tujuan lo hidup adalah untuk tumbuh menjadi besar terus menerus, artinya kan lo harus makan, mengkonsumsi banyak hal, dan terus untuk menjadi besar dan besar dan besar terus. Nggak mungkin gitu, ada batasnya gitu sebenarnya kalau makhluk hidup. Nah, korporasi ini berjalan seakan-akan growth itu tidak ada batasnya. Growth itu bisa terjadi terus gitu. Sehingga akan ada titik di mana dia merasa si korporasi ini akan bergerak untuk mencaplok banyak hal, melakukan jauh lebih besar dari yang dia rencanakan pada awal. Kita ngelihat salah satunya nih ya, perusahaan yang sekarang lagi rame dibicarain karena dia going public gitu kan, yaitu Goto. Disclaimer sedikit ya, gue menggunakan aplikasinya dan sepertinya sih akan ikut beli sahamnya walaupun sedikit. Iseng-iseng aja. Tapi Goto itu sendiri sepertinya nih bergerak dengan filosofi yang sama, bahwa dia harus tumbuh dan tumbuh terus. Kita lihat kan dia sudah berubah menjadi yang namanya dalam tanda kutip super apps gitu. Apalagi antara Gojek dan Tokopedia sendiri digabung gitu. Dua aplikasi sejuta umat itu kemudian jadi satu perusahaan. Pasti harapan dia pengen tumbuh dan tumbuh dan tumbuh, dan memang potensi tumbuhnya mungkin masih besar di Indonesia.
pengguna aplikasi itu mungkin masih banyak yang belum pakai gitu, rakyat Indonesia, terutama kalau kita ngomong ke daerah-daerah yang semakin jauh dari perkotaan gitu. Belum lagi kalau ngomong wilayah yang lebih luas lagi, misalkan Asia Tenggara atau bahkan dunia. Tapi justru disitulah letak jebakannya, ketika prinsip atau tujuan utamanya adalah untuk tumbuh dan tumbuh terus, apa yang dikorbankan gitu kan. Kira-kira pertanyaannya Raskov seperti itulah. Bahwa sebuah perusahaan itu bisa dilihat dari ketika dia tumbuh terus, apa yang dikorbankan. Ketika dia berusaha menjadi pemenang, dia berusaha menjadi pemenang satu-satunya. Artinya pesaingnya tuh harus kalah gitu. Bukan untuk hidup bersama nih dengan pesaing-pesaing yang lain. Kalau kita ngomong kayak misalkan Goto gitu ya, terus dia bilang bahwa oke, gue pengen jadi terbesar di Indonesia bersama dengan Shopee, bersama dengan Grab misalkan, dan yang lainnya gitu lah, OVO atau apa gitu, yang semua itu ya secara langsung bersaing sama dia kan dengan bagian-bagiannya. Mungkin akan diketawain gitu sama investornya gitu kan, kenapa lu nggak mau berusaha menguasai seluruh pasar. Tapi justru pandangan monopolistik seperti itu yang digugat sama Raskov dalam buku ini gitu. Dan gue pikir ya itu yang menarik gitu. Nah, gue mau ngutip satu bagian sedikit gitu ya. Si Raskov bilang gini, "The truly successful scalable company in the digital economy may not be the one that can grow infinitely, but the one that can prosper on any scale, large or small. Learning to scale down as well as up may just be the key to longevity in a moment like this, when the original corporate game plan for perpetual growth appears to have reached its limits. That's a lot easier for a new digital company to do from scratch than it is for a major corporation to pivot toward after 100 years of pursuing growth." Jadi tuh kayak mau ngomong, hey korporasi, bisa nggak sih lu nggak usah tumbuh besar, tapi lu makmur sejahtera gitu, tanpa harus grow. Kita lihat kenyataannya gitu ya, kalau di dunia startup gitu ya, di dunia hustle itu tujuan besar gitu ya, kayak orang tuh apa istilahnya itu bakar duit gede-gedean, terus investor tuh nuang duit banyak banget ke startup ini supaya mereka grow, bukan supaya mereka profit, tapi supaya grow. Jadi gede dulu, kuasai dulu marketnya, baru habis itu pikirin profitnya. Masalahnya itu kadang tuh kayak Sisyphus ya, kayak ngedorong batu ke atas bukit, begitu nyampe di atas lu batu itu bakal jatuh lagi ke bawah gitu. Pekerjaan yang kayaknya sia-sia gitu, atau susah sekali untuk dilakukan mungkin. Karena lu grow sampai pada titik nanti akan ada juga kok yang ngedisrupt gitu. Mindset itu nggak bisa kayak menguasai semuanya jadi satu-satunya pemenang. Tapi kalau kata Raskov nih ya, bagaimana lu bisa jadi perusahaan yang mensejahterakan, perusahaan yang makmur dalam skala apapun, besar ataupun kecil. Kemampuan untuk scale down ini yang kemudian oleh Raskov dibilang harusnya bisa dimiliki oleh perusahaan bahkan digital, karena yang baru-baru gitu. Kalau perusahaan yang udah gede mungkin udah susah. Kenyataannya sekarang digital company juga tidak melakukan seperti yang dibayangkan oleh Raskov. Banyak digital company yaitu fast growing digital company yang kemudian kita sering sebut sebagai startup gitu. Padahal startup itu sebenarnya perusahaan rintisan ya. Oke, anyway, ini jadi ngelantur kemana-mana. Terima kasih udah dengerin gue berusaha ngebajak si Kepo Buku ini. Nama gue adalah Wicak Hidayat. Lo bisa ikutin gue di YouTube dan di Instagram ya. Instagram Wicak Hidayat, YouTube nama channel YouTube-nya Ayo Nulis. Thank you. Wadidaw, thank you banget Mas Wicak. Dan buat teman-teman yang mau ikutan bajak Kepo Buku, ada penjelasan lengkapnya di Instagram kita @kepobuku.